Minum alpukat sambil digendong. Ayo merapat, spam Indo Pride-nya dong. Let's go, ini dia game pertama kita. 4x4 map, let's go. Sunhawk. Yes, kita akan terbang sebentar lagi ke Sunhawk, map yang cukup kompetitif, map yang cukup kecil di sini, di mana pesawat terbang dari arah Mongnai menuju ke Tambang. Pembagian garis pesawat yang bisa dibilang ini adalah 50-50. Kita akan melihat apakah dengan adanya Sunhawk yang ketiga kalinya untuk di weekday, apakah akan terjadi tabrakan kembali atau tidak, karena memang bisa kita bilang mereka sudah mengalami mapping, mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak, jadi harusnya yang namanya counter strategy udah mereka build up, tapi tergantung apakah eksekusi mereka bisa dijalankan dengan lancar atau tidak. Yes, kali ini dari flight path yang terbilang cukup adil, ada beberapa tim juga yang sudah mulai turun, bahkan di arah bootcamp ternyata dua tim akan segera bentrok, di mana ada Stalwart juga FaZe yang bakal bentrokan kali ini langsung menuju ke bagian atap dari tengah-tengah bootcamp. Sudah ada M16 dan kali ini bakal ada satu orang yang ternyata diamankan pertama, Scry, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada threat knock yang terjadi, tapi Tony K masih cukup aman karena jarak dia aman ada di sebuah ruangan yang tidak terdeteksi oleh pemain dari Stalwart. Yes, dan semua yang berkumpul di gedung Lobster ini, di mana posisinya Beer 11 bermain dengan barrel yang sudah digunakan kali ini. Masih berjaga juga Tony K, harusnya berada di tempat yang cukup aman, masih bisa di revive, tapi dari Beer 11 nggak mau langsung naik ke atas untuk melakukan revive. Masih steady di tempat masing-masing juga, menunggu satu sama lain. Hanya bersebelahan, hanya ada dinding yang memisahkan kita, tapi Beer 11 benar-benar dengan sangat sabar sekali mendapatkan satu pick ke arah satu player pick di depan sana, bahkan sedikit terlambat untuk backup fire dari teman-teman Stalwart dan sudah mulai nge-pick ke arah bagian luar. Action yang benar-benar luar biasa, berusaha mendapatkan dua. Langsung saja double pick, tapi action digagalkan. Begitu saja perjalanannya top, jadi last man standing masih berusaha dengan AKM-nya berdansa di bagian tengah. Dan FaZe Clan rata sudah dipulangkan oleh Stalwart. Tim pertama yang dipulangkan adalah FaZe Clan. Dan mereka hanya membawa pulang satu elimination aja karena Scry tadi yang langsung dieksekusi dengan sangat cepat pulang ke arah lobby. Bootcamp menjadi daerah kekuasaan untuk Stalwart di Sunhawk pertama hari ini. Ingat ya, 3 kali Sunhawk, dan apakah dua tim ini bakal bertemu terus-terusan? FaZe Clan sih main 3 kali gitu untuk hari ini. Terus dari STS sendiri, mereka bakal ketemu terus. Karena Stalwart ada di grup D, sementara FaZe Clan ada di grup E. Berarti ini adalah dua tim yang bakal bertemu terus-terusan jauh. Oh my god, FaZe Clan. Mungkin dia ngerasa kalau misalkan hari ini mereka bermain, ini kali ya, kayak 5 match gitu. Mungkin. Jadi ngerasa, oh well, let's go, kita coba nge-throw satu match aja. Kita hajar di gedung Lobsternya untuk di bagian bootcamp. So that's it, Stalwart menang. Ini benar-benar mengejutkan banget tadi. Action sih yang benar-benar menjadi game changer ketika dia melakukan pick dengan barrel kiri kanan. Betul. 2 dia dapetin, dan pada akhirnya kehilangan satu player, nggak membuat Stalwart gentar. Gue juga kaget loh dengan apa yang dilakuin sama Stalwart. Gue kaget banget ngelihat mereka tabrak begitu aja untuk menuju ke bagian dari bootcampnya. Selama ini kita ngelihat kayak bootcamp tuh nggak ada yang ngontes sama sekali, bener-bener area yang kosong hanya dikuasain oleh beberapa tim yang memang berani turun di arah sana. Dan gue juga sempat ngelihat bahwa Stalwart punya drop zone di area bootcamp, tapi gue nggak nyangka mereka mau beradu dengan FaZe Clan, dimana kita tahu FaZe Clan adalah salah satu raksasa yang ada di Southeast Asia juga. Gila. Ini benar-benar mengerikan ya. Dan benar-benar ditabrak loh gedung Lobsternya di tengah. Mereka tuh nggak kayak split position dulu, kayak berusaha ya udahlah kita ngamanin yang gedung-gedung kecilnya dulu, looting dulu, nanti baru kita kontes aja FaZe Clan-nya. Dan dengan hal seperti ini, seperti yang tadi Pasta udah tanyakan juga, bakal nggak ya nanti FaZe Clan nabrak lagi atau gimana? Ini ibaratnya gengsinya sih benar-benar drop banget loh. Ini humiliated banget sebagai FaZe Clan juga, karena sepanjang masa FaZe Clan itu bisa dibilang kuat di bootcamp, makanya nggak pernah ada orang yang berani kontes FaZe Clan kan. Itu dia, tapi kali ini ada yang berani kontes. Ingat Jel, ini udah bukan Southeast Asia lagi, tapi ini adalah PMGC. Dan ada happy birthday mungkin langsung nge-prawn Ponzei-nya, dibiarkan lewat belum pertembakan dari 628. Tidak menimbulkan step, membuat 628 tidak mengecek area compound tersebut. Mereka lebih memilih untuk mengamankan compound di bagian high ground, tapi sepertinya bakal ada close combat kali ini antara TJB dan juga GD. Kali ini Satar bahkan berhasil mendapatkan satu, ternyata nih Chill yang masuk peluru terakhirnya dan berhasil menjatuhkan satu pemain dari TJB. Sementara Sir sudah dipulangkan menuju ke lobby. Kali ini Satar kembali lagi untuk mengontrol bagian bawah. Longzi juga berhasil diamankan, 2 ter-take down. TJB hanya menyisakan 2 player mereka dan GD. Mereka sudah nge-split dengan begitu luas. Akan segera
segera bergerak perlahan-lahan aja dan agak sedikit counter ternyata rotasinya dan Bambu diamankan oleh Daybot. Satar ternyata yang memberikan eksekusinya menuju ke arah Bambu, tapi Ponzai kembali lagi ke arah 6-8. Melihat pergerakan dari Ponzai akan langsung ditabrak. Kali ini bakal ada close combat, ternyata Happy Birthday-nya gagal. Sudah mulai ketahuan dua orang bakal masuk secara bersamaan dan di take down juga Ponzai-nya. Tapi di luar MS Konburi dan juga 6-8 dari GD memberikan sebuah pergerakan positif untuk di game pertama. 3 elimination untuk tim GD kali ini. Gila. Ini benar-benar suatu movement yang mengejutkan ya. Sebuah Gokil pembukaan nih yang benar-benar barbar banget. Kita benar-benar diberikan sebuah surprise untuk di early-nya. Dan ternyata kita melihat juga ke arah yang berbeda. Kali ini, BTR ngambil ke arah Paradise. Dan dimana dari tim BCS juga mereka melakukan split dari Zusi yang bukan Zuxi. Dia masih berlari-lari juga di bagian luar. Kita harapkan dari Big Tournament Alliance mereka bisa step up kembali juga dari segi gameplaynya, dari segi mental mereka pastinya. Karena mereka benar-benar butuh banget dukungan yang positif dari teman-teman semua. Ya. Kemarin kita sempat melihat lah bahwa ibaratnya dengan hasil yang di hari pertama ini kan benar-benar membuat semua orang ternganga-nganga. Semuanya sih, ya kan? Semua kayak, komunitas kaget gitu. Ya, kayak, what? Gak mungkin gitu loh, ibaratnya seperti itu. Tapi apakah dengan hari pertama yang benar-benar membuat mereka terpukul, harusnya ini mereka bisa bangkit kembali seperti yang kita tahu. Mereka sudah mengalami asam garam hidup juga. Wah, udah jelas dah. Ya kan udah kompetitif tuh dari lama banget. Ibaratnya mereka juga pernah berada di bawah, mereka pernah di atas. Dan seperti yang sempat kita bahas juga, mereka harus mengalami sebuah kesandungan dulu, kesandungan. Harus tersandung terlebih dahulu. Harus tersandung terlebih dahulu supaya nanti bisa menikmati kemenangan yang lebih. Gua rasa itu proses untuk sebuah tim akhirnya yang benar-benar bisa ngebuat mereka tryhard, bisa ngebuat mereka tuh benar-benar totalitas dengan antusias mereka yang tryhard banget buat latihan, selalu ingin memperbaiki apa kekurangan dari tim tersebut ya, dari kekalahan mereka. Nggak ada tim yang juara tanpa mengalami kekalahan gitu loh. Jadi semua butuh proses, semua butuh adaptasi juga karena apapun strategi gameplay yang sudah diatur oleh coach, oleh manajemen, oleh player yang bertanding juga, semua bakal berubah. Ini PUBG Mobile, ini Battleground, ini Battle Royale gitu. Apapun bisa terjadi tentunya. Yang hari ini main bagus, belum tentu besok main bagus. Tinggal gimana caranya mereka bisa adaptasi dengan cepat dari setiap game yang mereka mainkan. Karena kita nggak pernah tahu flag path seperti apa, circle seperti apa, dan berakhirnya kayak gimana. Yes, terlebih untuk dari segi dapur ya, atau internal tim. Kita nggak pernah tahu yang pastinya itu apa yang sebenarnya terjadi. Atau memang apakah lagi ada sesuatu. Kita nggak pernah bisa dan sangat tidak boleh untuk langsung melakukan judgement dari bagian luar seperti itu. Dan juga kita melihat lagi di mana tempo yang kembali menurun seperti biasa. Sunhawk tempo roller coaster kita diangkat-angkat dulu. Terus habis itu jatuh. Tapi gitu turunnya roller coaster tuh enak ya. Kayak bikin deg-degan gitu loh. Ini maksud gue kayak ngelihat performa GD tuh yang tiba-tiba mereka ngegas banget di awal, terus sekarang juga agak sedikit turun temponya, kayak ngebuat kita deg-degan banget gitu. Apalagi posisi mereka sekarang yang sudah mulai dipantau juga oleh Devin, pemain dari Reject yang sudah menjaga dari bagian atas tentunya. Bergerak pelanan pasti nggak terlalu terburu-buru juga dalam memberikan keputusan dalam menuju ke arah checkpoint mereka yang baru juga. Ini yang gue bilang tadi gitu, yang agak sedikit gue khawatirkan karena rotasinya GD itu agak sedikit hafalan di area sekitar Quarry. Ya, itulah rotasi hafalan yang mungkin masih bisa dipotong ya oleh beberapa tim. Karena kita nggak tahu dengan dari satu hari itu kan pasti ada mapping-mapping yang dilakukan pasti juga dong. Ya kan. Soalnya nggak mungkin nih kelar PMGC. Kelar, udah yuk tidur. Nggak mungkin, tidak senyenyak itu. Tidak senyenyak itu ya. Pasti kan mereka langsung melakukan eval dulu apa saja yang sudah terjadi. Bahkan mungkin mereka akan sedikit membahas kesalahan-kesalahan apa saja supaya nanti besok nggak tersandung di lubang yang sama. Betul. Atau batu yang sama juga. Dan ternyata tadi kita melihat dari positioning GD itu agak sedikit dekat ya dengan beberapa tim yang ada di sekitaran mereka. Namun posisi masih belum terlalu terbuka juga. Bahkan 6-8 dimana kita ngelihat Tausha agak sedikit berjauhan ya dari kawan-kawannya. Kita tadi terakhir melihat 6-8 yang lain itu lagi berusaha untuk melumatkan satu player dari MS Chonburi ya kan, Ponzai yang tertangkap. Tapi kita masih belum tahu lagi setup mereka seperti apa. Infinity. Ini adalah salah satu tim yang gak tahu kenapa bener stabil banget. Mereka line up cuma 4 player kan ya? 4 player kan? Iya. Mereka gak ada player kelima dan benar-benar stabil banget. Dari mana tadi? Infinity, coba. Dari Infinity kita sambil cek. Nir, Logan, Gatani. Tapi terus Nir jarang sih. Nir jarang main jarang sih. banget Nir kayak jarang main. Baru ngomong jarang dia main. Kadang-kadang menjadi sebuah jinx gitu ya.
Nir bermain kali ini. Berarti mereka emang punya 5 pemain dan kayaknya untuk di PMGC rata-rata minimal 5 pemain dari Jan. Soalnya untuk meminimalisir kayaknya supaya nggak ada satu orang yang tiba-tiba hilang dan satu tim bermain dengan hanya 3 pemain. Jadi ingin benar-benar dimaksimalin banget untuk 5 pemain di sebuah tim. Jadi kita selalu bisa ngelihat adanya 4 pemain di setiap game dalam satu tim. Benar. Kecuali satu orangnya udah dipulakin ke lobby. Dan tadi ada tembakan yang ditujukan ke arah Daybot, tapi untuk ke Daybot masih bisa menyelamatkan diri. Dan untungnya dengan selamatnya Daybot juga akhirnya mendapatkan informasi bahwa di bagian atas mereka ada tim yang dari tadi memantau pergerakan dari tim GD. Yes, sudah ada suara dan pastinya menarik perhatian dari tim-tim lain. Dan Logan melakukan tembakan terkena headshot terhadap satu player yang di depan sana. Dan juga di mana kali ini di sebuah jembatan yang bisa dibilang cukup neraka ya. Sudah mulai mendekat juga 2 tim yang cukup mengerikan kali ini dari Infinity dan juga 628. Kak Tani seorang diri berusaha untuk mengamankan di bagian sebuah open field juga. Tausya berada di bagian belakang sudah berhasil untuk melakukan healing. Namun ada sebuah movement untuk membuat pengusiran ke arah depan. Tausya melemparkan sebuah granat yang pastinya membuat Infinity juga harus menarik mundur. Dan setup mereka masih cukup berjauhan juga. Kita masih belum tahu nih tujuannya akan seperti apa. Namun yang pasti adalah dari Booms, Genesis Dogma berhasil meng-secure dan mengunci pergerakan dari Reject, tapi masalah angle shot tertutup kembali nih Pasta. Betul, agak sedikit tertutup dan tadi ada beberapa pergerakan yang sudah dibangun juga oleh GD. Ada 1 bagi yang sudah mulai digerakkan, entah itu untuk tabrak menuju ke arah Reject atau mereka ingin mengatur setup mereka kembali. Saat ini setup dari GD adalah 1-1-2, 2 orang stick, 2 orang yang lagi nge-split untuk memperlebar jarak dan juga kontrol area mereka. Gatani yang sudah mulai berpindah mendapatkan sebuah batu. Ini angle yang enak banget untuk memantau pergerakan dari 628 dan Mela memberikan tekanan, namun ternyata ada Yu yang sudah cukup dekat dengan Mela dan Mela pun berhasil diamankan. Sunan ternyata yang ada di bagian belakang berhasil mendapatkan 1 pemain dari Infinity. Mela terlalu jauh dari pemain Infinity yang lainnya. Sangat-sangat sulit proses penyelamatan yang bakal dilakukan sama Infinity. Kalau gue jadi Infinity gue relain sih. Iya, karena posisinya terlalu ekstrim sih untuk diselamatin, harus ngelewatin jalanan terlebih dahulu. Terlebih juga ada 628 lain juga yang sudah mulai mendeteksi keberadaan dari Infinity lainnya. Karena adanya informasi dari 628 lain dan membuat Mela mau tidak mau bakal langsung di-secure begitu saja. Tapi dari Mela pastinya juga akan memberikan informasi bahwa memang ada player-player dari 628 yang mungkin akan melakukan push ke arah bagian atas. Logan sudah mulai bersiap-siap juga membangun sebuah jalur smoke, tapi Gatani memberikan sebuah backup dari arah yang berbeda. Kali ini push dari 628 sedikit terhambat karena Tausya harus melakukan revive terlebih dahulu juga. Agak sedikit back off, agak sedikit retreat untuk mengulur waktu melakukan revive Pasta. Ya, tapi 2 pemain dari Infinity benar-benar ngotot banget. Dan di arah lain dari RMS Conbury Pops berhasil menjatuhkan 1 pemain dari 4 Rivals. 2 pemain ini masih cukup dekat, tentunya bakal tembakan juga dari arah Tani. Ternyata dari bagian lain Sunan ter-take down. Counter shoot diberikan, namun ternyata Gatani masih bisa menyelamatkan posisinya sementara ini. 2 benar-benar terspot dari arah Gatani dan informasi cukup jelas masuk ke arah 2 pemain dari Infinity yang lainnya. Molotov sudah mulai dilempar ke membatasi pergerakan dari Daushi tentunya yang sedang melakukan proning di balik sebuah gundukan. Sudah mulai ngintip lagi Nir mencari sebuah angle dan vision untuk mendapatkan seorang Daushi di bagian bawah, tapi masih agak sedikit tercover tentunya. Yes, ada sebuah lempengan tipis banget yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Tausya sendiri, tapi ini positioning dari Gatani sih benar-benar enak banget. Angle shot untuk melakukan backup dari bawah jembatan ini ternyata benar-benar membuahkan hasil yang maksimal. Kali ini push dari 628 benar-benar terhambat, nggak jadi langsung nge-push ke bagian Logan dan Nir juga. Bahkan sudah ada mini camp yang mengarah ke arah yang berbeda. Sudah ada 2 tim, kali ini dari Reject juga yang sudah mulai melakukan positioning. Namun Gatani benar-benar memberikan pressure ke arah player-player dari 628 yang terpisah dengan perjalanan. Dan Tausya tertembak di depan sana, masih ditembakin 1, 2, 3, 4. Tipis banget. Tausya masih bisa selamat, tapi dari Gatani benar-benar memberikan pressure yang ekstra. Bener, itu udah low HP banget. Dan langsung ada beberapa setup lagi yang dibangun oleh 2 pemain Infinity yang lainnya. Sementara tadi masih berada di bagian bawah jembatan. Dan lihat apa yang bakal dilakuin sama 33Z. Mencari angle menuju ke arah Tani untuk mendapatkan 1 titik buta milik seorang Gatani. Tapi Gatani begitu tertib arah dia di bagian jembatan. Bahkan ternyata dari Gatani juga punya cara berpikir yang unik ya. Daripada ke kanan ketangkap sama 628, mendingan menuju ke arah sebelah kiri. Tapi tiba-tiba Nir rotasi terbaca oleh seorang Daushi. 1 tumbang dari Infinity. Aduh, ini backupnya agak jauh. Logan masih ada di bukit belakang Daushi. Yes, kayaknya tadi dari Nir nggak expect kalau misalkan ternyata Tausya udah pindah ke arah yang berbeda, udah bermain di bagian perumahan juga. Logan, kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh seorang Logan, karena sementara waktu Nir ini akan menjadi sebuah atau seorang Sandra bagi seorang Tausya. Masih bertahan juga, berusaha untuk menggeser dirinya supaya nggak terkena beberapa granat, tapi dari Logan
Gue nggak tahu apakah dia punya smoke atau ada enggak Tani. untuk bisa turun. Tapi yang pasti Gatani kali ini menjadi seorang lifesaver. Again and again, Tausya akan berusaha untuk melakukan sebuah pergerakan, memasak granat cukup no. Boom, masih bisa ada broken wall. Yes, masih ada broken wall yang bisa menyelamatkan dua pemain dari Infinity tentunya. Dan tadi sudah mulai memasak granatnya bakal dilemparkan ke arah jalan. Namun ternyata headshot dan tadinya tumbang. Yu yang membackup dari belakang juga kali ini. Ada dua pemain dari 628 yang cukup dekat dengan Infinity. Nir bakal menyelamatkan Tani. Agak sedikit bertukar posisi mereka juga. Kali ini bakal ada smoke dilemparkan. Oh, stun grenade ternyata. Yes. Ada flashbang yang dilemparkan tadi. Sedikit terbutakan tapi tentunya masih belum bisa mendapatkan angle ke arah dua pemain Infinity yang bertahan di bagian luar broken wall. Ini Tausya nih kayak belut banget loh. Dia seorang diri aja di bagian dalam sebuah rumah, tapi masih bisa menggocek player-player dari Infinity. Bahkan tadi terbuka angle-nya, Tausya tidak ditembakin sama Infinity. Ada momen, ada timing yang sedikit terlewatkan oleh Infinity. Tapi dengan adanya pergerakan tersebut sudah mulai terdireksi juga. 33 sudah mulai tertangkap di depan sana. Logan berhasil untuk menjatuhkan satu player, tapi Gatani benar-benar komit banget untuk nge-push ke arah depan. Terlihat kembali rumahnya ke arah yang berbeda. Lempar granat, Tausya meledak. Benar-benar on point sekali. Push dari Infinity benar-benar komit kali ini. Yi Yang berada di bagian belakang. Seorang diri saja mampukah dia melakukan clutch? Kalau lo perhatiin tadi granatnya ngelewatin dua sisi jendela, Jel. Dia nggak berada di dalam rumah, tapi granatnya benar-benar lewat begitu aja dan berhasil menjatuhkan satu pemain dari 628. Dan lihat Nigma, rotasinya nggak sopan, bro. Ada Yu yang lagi fokus, tiba-tiba ada distraction yang datang dari Nigma. Rauf di arah lain berhasil mendapatkan seorang Tani. Terknockdown dengan kedua kalinya dan kali ini Yu yang bertahan seorang diri sebagai last man untuk 628. Yes, ini benar-benar stalemate. Rauf nggak sopan banget sumpah tadi. Nggak assalamualaikum, nggak missing, nggak Betul. apa. Dan langsung aja ditembakin sama Logan. Ini dia dipunish betul-betul sampai loncat juga mohon ampun nggak bisa pokoknya. Logan galak banget kali ini karena dia benar-benar kesel. Lagi enak-enak ngunci S628. Ada yang lewat tiba-tiba kayak kuyang kan? Betul, kayak kuyang. Biasanya Yu yang rotasi kayak gitu, tapi tadi adalah seorang Rauf. Sementara Fight dari Infinity begitu lama untuk menghadapi satu pemain dari 628. Ada distract lagi yang dilakukan oleh Nigma tentunya, dan Molotov ke bagian luar dari balkon yang membatasi pergerakan dari seorang Yu yang tentunya sedikit mengambil resiko untuk terbakar. Dan ada push yang bakal dibangun oleh dua pemain dari Infinity yang masih mencari keberadaan dari seorang Yu yang bakal ada jump shoot kali ini, dan rata sudah. Infinity mendapatkan 6 elimination di menit ke-17. Gila, itu fightnya lama banget. Ada kali sekitar 5 menit mereka kejar-kejaran, main petak umpet sana sini, tarik ulur. Udah kayak main layangan. Tapi akhirnya Infinity masih menunjukkan konsistensi mereka untuk benar-benar bermain dengan sangat galak di Sanhok. Dan juga dari tim yang berbeda, kita udah mulai bergeser juga arah kameranya. Dan ini ada tim DRS yang ternyata sudah mulai kehilangan 2 player. Namun tim Secret masih lengkap dengan 4 player, dan Y2K turun gunung Y2K-nya nih. Iya, tapi kalau lo cermatin dari live statusnya, Jel, ternyata dari fight-nya tadi tuh ada banyak fight juga yang terjadi, di mana dari MS Konbudi tinggal satu, terus DRS sudah kehilangan satu pemain dia juga kali ini. Dan wah, ditabrak dong. Secret ingin mencari keberadaan pemain terakhir dari tim DRS. Lempar Molotov membatasi pergerakan, tapi ditabrak, dan bahkan dipantulkan, meletup sudah balon hijau, tapi tidak membuat dua pemain Secret terknockdown. DRS pun dipulangkan ke lobby, sementara Tani dari pemain Infinity masih bergerak rotasi menuju ke bagian dalam dari zonanya. Sementara Harmony berhasil diamankan oleh Infinity. Ini agak sedikit ada balasan yang datang dari Infinity, tapi dua pemain Infinity terknockdown dan hanya tinggal Logan yang menjadi last man untuk tim Infinity. Ya, Nigma Galaxy benar-benar membuat membuat pertarungan antara Infinity dan juga 628 menjadi sebuah tontonan. Dari jarak jauh dia masih bisa mengunci juga. Dan 1v1 situation tadi terjadi antara Infinity dan juga Nigma Galaxy. Nigma Galaxy masih selamat kayaknya satu playernya, Infinity pun demikian juga. Dan sementara itu kita bergeser ke arah yang berbeda. Nova ternyata masih lengkap dengan 4 player. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam satu pintu, tapi ternyata sudah ada tembakan-tembakan. Nigma Galaxy berhasil diamankan oleh Bigetron. Ternyata Yuha yang mendapatkan elimination, dan ternyata Bigetron Red Aliens mendapatkan zonanya. Betul, ini Better dapat zona. Mereka satu-satunya tim ada di bagian utara. Harusnya mereka bisa mengontrol area mereka lebih bagus dibandingkan tim-tim lain. Ini momentum. Kalau misalkan BTR bisa dapetin WWCD di sini, ini tentunya bakal ngasih kabar baik untuk Indo Pride ya, karena mereka bakal mendapatkan boosting point yang cukup banyak dengan 15 placement point yang bisa mereka dapatkan, dan juga tambahan poin dari elimination yang mereka kumpulkan di game kali ini. King masih berusaha keluar dari area pinggiran bootcamp. Udah mulai ke sandwich juga. Ada pemburu yang bakal membatasi pergerakan dari tim Nova. Kiri
kiri mereka ada BCSWL juga. Dan Blue Zone juga sudah mulai memepet pergerakan mereka. Luxy dari lain berhasil mendapatkan pemain dari tim Secret. Ada Way2K tadi yang berhasil mereka amankan, bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Jimmy selesai, top kembali diamankan, namun refrag terjadi dengan begitu cepat. Kali ini pemburu gagal mendapatkan sebuah confirm elimination, bahkan pemburu sudah dipulangkan ke arah lobby. 9 elimination tanpa gua sadari dari Stalwart mereka sudah mendapatkan 9 elimination. Yes, gila banget itu tukang pukul dari Mongol masih survive, masih bertahan juga namun di area yang berbeda. No. Aduh, hai ditembak. Tim Secret ternyata memiliki sudut tembak yang cukup on point, enak banget buat bisa melumatkan player-player dari Genesis Dogma. Tapi pastinya dengan tim Secret yang sudah mulai bergerak ke arah depan akan menjadi sebuah balada juga pastinya karena ada beberapa player kali ini dari Reject. Ini enak banget sih. Ini bisa nyayur banget Reject ke arah depan karena ada BCSWL juga yang udah mulai tertekan oleh Blue Zone. Betul. Layzone terlalu menyakitkan, lagi-lagi memberikan sebuah hantaman untuk beberapa player. Namun ternyata Reggie bisa menangkap satu player yang lagi bunny hop di depan. Semuanya berkumpul, numpuk semua di bagian luar playzone. Hanya ada 2 tim saja yang bertahan untuk di dalam posisi nikmat. Ada Dead Eyes dan juga dari Bigetron Red Alliance. Ini harusnya momentum dan timing banget sih untuk 2 tim yang memang lagi berada di bagian papan bawah untuk menggali poin lebih banyak. Harusnya iya. Dan terlihat bahwa Bigetron sudah mengumpulkan beberapa poin elimination. Sudah ada 3 elimination yang mereka kumpulkan. Sementara tadi dari GD sendiri, rotasi mereka terpotong dari tim Secret dan mereka hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Berarti Satar yang ditinggalkan sendiri di bagian belakang tentunya yang punya tugas cukup berat untuk mempertahankan placement terbaik bagi tim GD Gits. 7 tim tersisa kali ini. Dan GD, kalaupun mereka pulang di posisi saat ini, harusnya mereka membawa 2 poin placement. Tapi Luxy bakal terspot oleh seorang iShot, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Luxy masih terselamatkan dan iShot berhasil diamankan oleh seorang Zuxi. Sebuah trade counter yang begitu bagus dilakukan oleh pemain-pemain Red Alliance kali ini. Bahkan ternyata dari Secret tidak hanya fokus menuju ke arah 1 pemain saja, 1 tim saja. Mereka juga menghadapi 1 pemain di sekitar mereka, ada Dead Eyes yang mengontrol sebuah rumah. Namun ternyata lagi dan lagi tidak ada informasi terlalu detail yang berhasil diamankan oleh Secret. Secret pun selesai dan pulang menuju ke arah lobby kali ini. Bigetron sudah mulai memanas. 4 pemain mereka masih tersisa dan jumlah elim mereka juga lumayan kali ini. Berarti ini harusnya top 2 karena Epi dari For Rivals udah nggak punya healing lagi dan bye-bye For Rivals. So this is it 4v4 situation antara Dead Eyes dan juga Bigetron Red Alliance, 2 tim yang benar-benar lagi membutuhkan poin. Dan bahkan kali ini dari BTR sudah mulai mengendalikan bagian high ground-nya. Dia sudah dapat informasi. 1 player yang berada di bagian sniper tower sudah mulai turun juga, tapi Frag Boy mendapatkan sudut yang cukup nikmat melihat ke arah bagian tebing-tebing, melihat adanya player-player BTR yang lagi berdansa di bagian atas. Untuk win prediction kita melihat di mana BTR lebih unggul 52%, tapi Dead Eyes masalah dia punya compound juga nih. Ini 2 tim yang menurut gue saling dendam sih, karena Dead Eyes yang ngebuat Bigetron nggak bisa bermain di super weekend pertama dengan perolehan poin yang sama, dan yang membedakan mereka hanyalah dari 20 dan 21 poin yang tertukar. Yuhai sudah mulai memasak granat, kali ini bakal dilemparkan ke arah depan tentunya menuju ke arah rumah milik Dead Eyes. Ada lemparan granat meletup, splash damage saja, belum ada yang ter-knockdown dan tinggal hanya 2 tim yang tersisa karena yang healing sudah pada selesai dan ke lobby semuanya. Kita melihat semuanya, semua player yang masih bertahan kali ini sudah berada di dalam play zone-nya juga, tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi. Harusnya kali ini dari tim Dead Eyes sudah terjepit juga, sudah cukup terpush oleh player-player dari Bigetron Red Alliance. Semuanya berkumpul di bagian belakang rumah, belum ada lagi granat-granat yang dilemparkan. Gua rasa dari segi utilities juga udah mulai terkikis, tapi ternyata zona kali ini akan kemana kira-kira ya? Zonanya ke Dead Eyes. Zonanya ke Dead Eyes. BTR mau nggak mau mereka dipaksa turun untuk semakin komit untuk melakukan fight bersama dengan Dead Eyes. Kali ini Ryzen sudah mulai nge-stick. Luxy memasak granat bakal dilemparkan langsung ke depan sana. Meletup balon hijau. Ternyata masih belum ada knock yang berhasil diamankan oleh Bigetron. Yuhai sudah berada di bagian luar dari broken wall-nya semakin dekat dan Luxy dapetin 1 Shifu di take down. Ini menjadi sebuah momentum, bakal ada momentum push yang bakal diamankan oleh Bigetron. Kali ini on top sudah mulai terspot oleh seorang Yuhai dan on top begitu low HP. 3 orang dalam satu area yang sama. Granat bisa memulangkan mereka dengan cepat. Dan lihat, sebuah pergerakan dari seorang Zuxi juga berhasil mendapatkan 1 orang tadi low HP. Dan 1 ter-take down. Unggul dari segi jumlah, bakal langsung ditabrak. Last man standing, Frag Boy tersisa, bakal ditabrak. Ini dia, winner chicken dinner untuk Red Alliance di game yang pertama. Wah, gokil banget. Game pembukaan yang luar biasa. Akhirnya ini dia Alien Meta yang sudah mulai memanas, berhasil memulangkan Dead Eyes secara utuh di last dance-nya tadi untuk di Sunhawk. Dan pada akhirnya kita melihat 4 wajah
pria dari Indonesia yang benar-benar sudah kita rindu banget ya, akhirnya makan ayam juga, dan ini akan menjadi boostingan poin. Harusnya ini posisi dari BTR cukup aman juga karena udah dapetin chicken, dapetin tadi double digit juga 10 kan? 25 total poin. Alright. 25 total poin harusnya dikumpulkan oleh Bigetron dengan poin mereka di hari pertama kemarin 7. Berarti harusnya mereka sekarang udah punya kurang lebih 30-an poin. 30-an poin harusnya cukup untuk membuat mereka nyaman di papan tengah. Harusnya ya. Papan tengah. Sementara ini BTR harusnya ada di peringkat antara